Bab 41. Milikmu adalah tiruan. Apa yang membuatmu berpikir kau punya wewenang untuk menyuruh kami pergi? Tanya Lily dengan nada tidak puas. Ini restoran bintang 4, hanya orang kaya seperti kami yang diterima. Posisi apa yang dimiliki orang miskin sepertimu sampai-sampai aku harus meninggalkannya? Aku yang traktir makan malam si gendut ini, bukan kamu. Jangan ganggu kami. King Feng mengerutkan keningnya karena jengkel. Perempuan materialistis adalah tipe orang yang paling dibencinya. Mereka menjual tubuh demi harta dan uang, dan cenderung menjadi simpanan dalam perselingkuhan. Si gendut itu orang miskin. Kamu mungkin juga miskin karena kamu temannya. Lily menatapnya dengan jijik. Meskipun dia terkesan dengan penampilan pria itu, dia tetap berasumsi bahwa pria itu miskin karena pakaian kamuflase militer yang dikenakannya. Apapun yang bisa dilakukan penampilan, pada dasarnya Anda tidak bisa berbuat apa-apa tanpa uang. Lily Wang, kau boleh mempermalukanku, tapi tidak temanku. Hao Luo berteriak keras sambil marah. Lily dan dia dulu teman sekelas di SMA, dan mereka sudah berpacaran cukup lama. Hubungan mereka sangat baik karena Lily masih polos dan polos saat itu. Namun, setelah bekerja, ia mulai berubah. Ia selalu mengeluh bahwa pria gendut itu miskin dan pecundang, dan akhirnya putus dengannya. Nah, lihatlah kamu dan temanmu. Begini, pacarku membelikan aku gelang seharga 100.000 yuan ini, apa kamu sanggup membelinya? Lily menunjukkan gelang giok di tangan kanannya dan berkata dengan nada menghina. Gelang giok ini adalah perhiasan kelas atas yang dibeli oleh lelaki tua botak itu, itulah sebabnya dia setuju untuk menjadi pacarnya. Wajah Hao Luo memerah setelah mendengar apa yang dikatakan Lily. Ia mengepalkan tinjunya begitu erat dengan kuku-kuku yang menancap di kulitnya, dan ia bahkan tidak merasakan sakit di telapak tangannya yang berdarah saat itu. Benar-benar penghinaan yang luar biasa. Ya, Hao Luo mungkin tidak sekaya itu dan mungkin tidak mampu membeli gelang giok mahal itu, tetapi ia sangat setia kepada Lily dan berusaha memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Jika ia punya satu roti, ia bahkan akan menyimpannya untuk Lily di masa lalu, tetapi yang ia terima sebagai gantinya adalah pengkhianatan Lily. Saudaraku, maafkan aku atas hidangan yang mengecewakan ini. Hao Luo berbalik dan mulai meminta maaf kepada King Feng. Seharusnya makan malam yang menyenangkan bersama King Feng, tapi sekarang semuanya hancur oleh mantan pacarnya. Pria gemuk itu merasa sangat bersalah padanya. Fatih, aku mengambil alih ini hanya untuk, saudara, yang baru saja kau panggil aku. Kata King Feng ringan sambil menepuk bahu Hao. Dia punya perasaan baik terhadap orang ini. Karena itu, dia pasti akan membantunya keluar dari rasa malu ini. Orang gendut ini tidak tahu apa-apa selain makan, apa kamu tidak malu berteman dengannya? Lily mengerutkan kening dan berkata dengan nada meremehkan. Malu. Kurasa aku akan lebih malu lagi melihatmu memakai gelang palsu dan masih pamer. Apa maksudmu? Maksudku, gelang giokmu itu palsu, mengerti? Tanya King Feng dengan tatapan mengejek. Apa yang dikatakannya sangat mengejutkan semua orang di tempat kejadian, terutama Lily. Ia tampak sangat terkejut. Kamu bilang ini tiruan. Lily menatapnya dengan curiga. Ya, gelang giokmu itu palsu. Harganya paling mahal $10, jawab King Feng dingin. $10. Bercanda, kan? Pacarku bilang harganya 100.000 yuan. Hah, sudah ku bilang harganya cuma $10. Tanya saja kalau tidak percaya. Qiang, katakan padaku berapa harga gelang giok ini. Lily bertanya kepada pria botak itu sambil melepas gelangnya. Lily, tentu saja, nilainya 100 juta yuan. Lihat, aku membawa sertifikatnya. Pria botak itu mengeluarkan sertifikat pergelangan tangan sambil menggigil. Meskipun dia bilang gelang itu asli, dia terperangah oleh kegugupan di wajahnya. Sayangnya, gadis bodoh ini ditipu oleh pria botak paruh baya ini. Kamu dengar. Saudara Qiang bilang itu asli, kami punya sertifikatnya. Lily memegang sertifikat dan berkata dengan arogan. Yah, kamu bisa mendapatkannya seharga 1 yuan dari perusahaan periklanan manapun. Jadi totalnya 11. King Feng menggelengkan kepalanya sambil menatapnya seperti orang idiot. Pria botak itu cukup terkejut dan raut wajahnya berubah setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Dari mana orang ini berasal dan bagaimana dia tahu semua triknya? Saudara Qiang, beritahu saya apakah sertifikat ini palsu juga? Tanya Lily dengan nada skeptis setelah melihat pria botak itu mulai gugup. Dia sudah percaya apa yang dikatakan King Feng saat Qiang mulai khawatir. Alasan Lily menjadi pacar Qiang adalah karena Qiang membelikannya gelang giok mewah yang konon bernilai 100.000 yuan. Bukankah ia tertipu jika gelang itu palsu? Lily, aku pacarmu. Bagaimana mungkin kau bisa percaya pada orang luar kalau bukan aku? Pria botak itu mulai mencari-cari alasan sambil mengubah raut wajahnya.
Bung, aku nggak akan tinggal diam di sini kalau kamu berani bilang ini barang tiruan lagi. Pria botak itu menatap tajam ke arah King Feng. Yah, mudah untuk membedakan apakah gelang ini asli atau tidak. Kalau warnanya berubah menjadi hitam setelah terbakar korek api, itu palsu. Kata King Feng dengan arogan sambil melipat tangannya di belakang. Ia adalah presiden kehormatan organisasi lelang barang antik terbesar di dunia. Ia dapat dengan mudah membedakan barang antik, giok, berlian, dan artefak porselen asli atau palsu. Lily terbelalak mendengar ucapan King Feng. Ia mengeluarkan korek api dari tasnya dan membakar gelang giok itu. Gelang giok itu berubah menjadi hitam dalam beberapa detik. Warnanya hitam, palsu. Lily menatap gelang giok yang terbakar itu dengan geram dan marah. Dia ditipu oleh seorang pria tua. Gelang giok asli tidak akan berubah gelap meskipun dibakar. Hanya tiruan yang terbuat dari kaca dan karbon yang akan berubah warna karena terbakar. Oleh karena itu, gelang giok ini tidak diragukan lagi adalah tiruan. Brengsek, kau menipuku untuk jadi pacarmu dengan sepotong batu giok palsu. Akan kubunuh kau, teriak Lily keras-keras sambil memukul kepala pria botak itu dengan gelang batu giok palsu. Aduh, sakit, teriak si botak sambil memegangi kepalanya. Wajahnya meninggalkan bekas luka bakar akibat gelang itu. King Feng mulai tertawa saat melihat Lily dan pria botak itu bertarung satu sama lain. Inilah yang sebenarnya diinginkannya, yakni membuat musuh-musuh bertarung satu sama lain alih-alih mengalahkan mereka sendiri. Bab 42. Karaoke dengan si cantik. Jalang, kau berani memukulku. Wajah pria botak itu tiba-tiba berubah dan dia menatap Lily dengan marah. Wanita gila ini berani memukulnya. Istrinya sendiri bahkan tidak pernah memukulnya. Pembohong. Kamu benar-benar pembohong. Kamu materialistis banget. Salahin dirimu sendiri. Kau berbohong padaku, apa kau pikir aku akan memaafkanmu? Lily bergegas menghampiri pria botak itu seperti wanita gila dan mulai mencakar wajahnya. Pria botak itu tidak menyangka akan diperlakukan seperti ini. Wajahnya terluka 2 kali dan mulai berdarah. Kau mencakarku. Pergi sana. Pria botak itu menamparkan wajah Lily dengan agresif, membuatnya bengkak. Kau menamparku. Aku akan membunuhmu. Lily kemudian mulai berlari ke arah wajah pria botak itu seperti singa betina yang lapar dan mulai melawan dengan lebih ganas. Pria botak itu tak punya banyak tenaga lagi, meskipun ia seorang pria. Keduanya bertarung sengit dan jatuh ke lantai. Dua orang yang penuh kasih sayang dan saling mencintai, seperti Feng King dan King Feng, berhasil mengalahkan musuh dalam hitungan detik. Melempar dadu di antara dua anjing adalah keahlian terbaik dari King Feng. Ayo pergi, gendut. Tinggalkan mereka sendiri. King Feng tersenyum dan meninggalkan ruangan sambil memegang tangan Hao Luo dan Xiao Yue. Suara perkelahian masih terdengar beberapa saat setelah mereka pergi. Terima kasih banyak, kakak. Hao Luo membungkuk pada King Feng dan berkata dengan rasa terima kasih saat mereka berada di luar hotel. Dia tahu bahwa dia akan diperlakukan buruk oleh Lily jika dia tidak menerima bantuan King Feng. Pria ini tidak hanya melampiaskan amarahnya, tetapi bahkan membuat Lily dan si botak berkelahi. Dia telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Gendut, dia nggak pantas buatmu. Kamu pasti akan bertemu orang yang tepat di masa depan, semoga beruntung. King Feng menghibur pria gemuk itu sambil menepuk bahunya. Terima kasih, Kak. Mulai sekarang, kau adalah kakakku. Kabari aku jika kau butuh bantuan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Hao Luo berkata dengan tekad. Hao Luo telah memutuskan untuk memperlakukan King Feng sebagai saudara baiknya dan akan bersedia melakukan apa saja untuknya saat dia menghubunginya. Baiklah, jangan membuatku jijik, kalian berdua orang dewasa. Ayo kita pergi karaoke. Xiao Yue ikut campur setelah mendengar kata-kata murahan dari pria gemuk itu. Haha, maaf, kami benar-benar lupa. Hao Luo juga tersenyum sambil menyentuh kepalanya. Xiao Yue lalu memutar matanya dan berkata, baiklah, ayo bernyanyi. Mereka naik taksi dan berangkat menuju Silver Diamond. Silver Diamond adalah pusat rekreasi besar di Eastern Sea City. Tingginya 5 lantai dan luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Dihiasi dengan wallpaper emas mewah, lantai kristal, dan lampu gantung raksasa. Manajer meja depan adalah seorang wanita cantik berambut panjang dengan wajah halus dan perawakan tinggi yang mengenakan pakaian hitam profesional. Manajer cantik itu mulai menunjukkan rasa jijik saat dia melihat penampilan King Feng yang berantakan dalam pakaian militernya. Kata orang, selera seseorang bisa dibedakan berdasarkan pakaian yang dikenakannya. Bekerja di layanan pelanggan, salah satu hal yang dibutuhkan adalah wawasan tajam tentang selera orang. Kita harus tahu apakah seseorang kaya atau tidak hanya dengan melihat merek dan harga pakaian yang dikenakannya. Tampaknya, di matanya, King Feng adalah orang miskin.
Dan jelas saja, orang miskin adalah orang yang paling dipandang rendah olehnya. Biaya layanan di sini tinggi, bahkan kamar terkecil pun 300 RMB per jam. Apa kamu sanggup? Si manajer cantik mencibir dengan nada meremehkan. Apa-apaan ini? Mengapa cewek materialistis ada di mana-mana? King Feng memutar matanya dan terdiam. Apa aku terlihat seperti orang miskin? Kalau kalian penasaran, meskipun semuanya atas nama klan Taring Serigala, penghasilanku di rekening bank di Swiss mencapai puluhan ribu. Aku bisa memesan 100 kamar tanpa perlu bicara. Semua orang menggambarkan orang Huaxia sebagai orang yang materialistis dan suka menghakimi dan dia akhirnya tahu alasannya. Patah. King Feng membanting 2.000 yuan di meja resepsionis dan berkata, 300 yuan untuk kamar. Sisanya untuk 2 gadis cantik, buah-buahan, dan 20 bir. Petik 2. Sang manajer cantik tiba-tiba menunjukkan kebahagiaan di matanya setelah melihat tumpukan uang tunai. Ini nomor kamarmu, 29. Si cantik yang terurus mengubah wajahnya yang murung menjadi tersenyum. Semua rasa jijiknya kini telah sirna. Baginya, uang adalah hal utama, yang lainnya adalah hal sekunder. Ayo pergi. King Feng mengambil kunci dan berjalan ke kamar 29. Mereka tiba di kamar dalam 3 menit. Tak lama kemudian, 2 gadis cantik juga masuk. Kedua gadis cantik ini disebut putri dan memiliki wajah yang halus. Mereka tinggi dan kurus dengan bibir merah dan cat kuku merah, yang membuat mereka tampak sangat menggoda. Para putri adalah eksistensi istimewa yang bisa bernyanyi, minum, dan bermain permainan minum dengan pelanggan. Jika Anda bersedia membayar lebih, Anda bahkan bisa tidur dengan mereka. Kedua putri itu mulai memperkenalkan diri. Yang berambut panjang adalah Mei kecil dan yang berambut pendek adalah Wan kecil. Setelah itu, mereka mulai menuangkan minuman untuk King Feng dan Hao Luo. Adapun Xiao Yue, dia sama sekali diabaikan oleh mereka sejak dia masih seorang gadis. Kakak Li, aku akan bernyanyi dulu. Xiao Yue tersenyum dan mulai bernyanyi dengan mikrofonnya setelah memesan lagu berjudul Kurage. Akhirnya aku membuat keputusan ini. Aku tak peduli apa kata orang lain, asalkan kau bersamaku. Aku ingin mengikutimu kemanapun. Aku tahu ini tak mudah, dan hatiku mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi yang paling kutakutkan adalah kau tiba-tiba menyerah padaku. Lagu ini dinyanyikan dengan indah di bawah suara cemerlang Xiao Yue. Namun, kemampuan menyanyi Xiao Yue hanya dianggap biasa saja di mata King Feng. Jika gilirannya tiba, ia pasti bisa bernyanyi 10 kali lebih baik daripada Xiao Yue. Kakak Li, kemarilah dan nyanyikan sebuah lagu. Xiao Yue tersenyum sambil menyerahkan mikrofon kepada King Feng dan memintanya untuk bernyanyi. Baiklah, aku pilih yang cinta gunung tapi lebih cinta keindahan. TL Gunung, dalam hal ini, merujuk pada wilayah yang ditaklukkan oleh seorang raja. Setelah dia membersihkan suaranya dan bersiap, dia mulai bernyanyi ke mikrofon. Jalan ini tak berujung dan kita melangkah dengan rasa syukur dan dendam. Kita memiliki takdir dan nasib di setiap generasi. Kita berbagi darah yang sama, minum air yang sama, perjalanan tanpa akhir ini. Aku suka gunung, tapi aku lebih jatuh cinta pada keindahannya. Pahlawan mana yang lebih suka kesepian? Orang baik dengan segala keberanian dan ambisinya akan terkenal bermil-mil jauhnya. Lagu itu dinyanyikan dengan sangat memukau oleh King Feng. Lagu itu bercerita tentang seorang raja yang merelakan seluruh dunia yang ditaklukkannya demi kecantikan. Itu menakjubkan. Itu adalah suara yang sangat cemerlang. Xiao Yue terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Bahkan Hao Luo dan kedua gadis cantik itu pun terdiam. Suaranya bahkan dapat dibandingkan dengan 4 raja di dunia musik. Kakak Li, kamu bernyanyi dengan sangat bagus. Xiao Yue mengacungkan jempol besar pada King Feng sambil wajahnya tersipu. Bab 43. Aku sehebat itu. Kakak Li, kamu bernyanyi dengan sangat baik. Bernyanyilah lagi. Atas permintaan keras Xiao Yue Zhang, King Feng bernyanyi belasan kali. Xiao Yue Zhang terbuai oleh suaranya, tetapi tenggorokan King Feng terasa kering. Sudah, aku mau istirahat. Gendut, ayo bernyanyi. King Feng menyerahkan mikrofon kepada Hao Luo dan duduk. Setelah bernyanyi begitu lama, tenggorokannya kering dan serak. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mendengar suaraku. Hao Luo mengambil alih mikrofon dan mulai bernyanyi. Namun, ia baru menyanyikan satu kalimat sebelum dihentikan oleh Xiao Yue Zhang. Suara Fatih terlalu mengerikan, lebih kasar daripada suara babi yang sekarat. Fatih, berhenti nyanyi. Aku takut mimpi buruk nanti malam. Xiao Yue Zhang memutar matanya dan memberikan pukulan kejam pada Fatih. Dua putri lainnya menutup mulut mereka dan tertawa diam-diam. Mereka sudah bekerja di KTV selama bertahun-tahun,
tetapi baru pertama kali ini mereka mendengar nyanyian seburuk itu. Kedengarannya seperti lolongan hantu dan serigala. Saudara Feng, apakah nyanyianku benar-benar seburuk itu? Tanya Hao Luo dengan sedih. Ya, tolong jangan bernyanyi lagi. King Feng mengangguk simpati. Suara Fatih begitu mematikan, ia tak tahan lagi. Hao Luo hanya bisa meletakkan mikrofon dengan sedih untuk menghindari kemarahan orang lain. Tampan, ayo kita santai setelah bernyanyi. Ayo lempar dadu. Siapa yang kalah harus minum. Pembawa acara berambut panjang, Mei kecil, mengeluarkan mangkuk kecil dan sebuah dadu. Ia duduk di sebelah King Feng dan berkata dengan nada menggoda. Tugas sang putri adalah bernyanyi bersama para pelanggan dan menghibur mereka. Mereka bisa membiarkan para pelanggan mengambil sedikit keuntungan dari mereka. Namun, tujuan utama mereka adalah membuat pelanggan menghabiskan lebih banyak uang dan membeli lebih banyak minuman keras di KTV. Jika pelanggan membayar cukup, ia bisa membawa sang putri ke hotel. Tentu saja, perempuan yang tersedia untuk tidur bersama lebih terbuka. Jika mereka pergi ke hotel dengan pelanggan, mereka harus menggunakan pengaman dan membeli kondom untuk mencegah penyakit. Katakan padaku, bagaimana cara kita bermain? Kita akan menebak dadu besar atau kecil. 1, 3, atau 5 kecil. 2, 4, atau 6 besar. Siapapun yang kalah harus minum sebotol bir. Tanyanya sambil tersenyum. Kata Mei kecil riang dengan wajah cantiknya yang memerah. Oke, aku akan bermain denganmu sebentar. Tapi nama panggilanku 7 kali semalam. Aku tidak pernah kalah. King Feng tersenyum percaya diri dan bangga. 7 kali semalam. Kenapa tidak 13 kali semalam saja? Kedua putri itu, Little Mei dan Little Wan, sama-sama memutar mata mereka. Papa. Mei kecil meletakkan dadu itu ke dalam mangkuk, mengocoknya beberapa kali dan bertanya, besar atau kecil? Kecil. Telinga King Feng bergerak sedikit dan dia memperhatikan dadu di mangkuk. Bulu mata Mei kecil berkibar. Ia membuka tutupnya dan, benar saja, isinya kecil. Kilatan kejutan melintas di matanya. Pria tampan ini sungguh beruntung. Ia menebak dengan benar pada percobaan pertamanya. Mei kecil bergumam dalam hati. Yang kalah harus berani mengaku kalah. Ia mengambil sebotol bir dan segera menghabiskannya. Semua pembawa acara di KTV bisa minum banyak. Dia meletakkan dadu itu dalam mangkuk dan mulai mengocoknya lagi. Tampan, besar atau kecil? Masih kecil. Kau benar lagi. Aku akan minum. Pria tampan, besar atau kecil? Besar kali ini. Sialan, kau dewa judi. Kau selalu benar. Mei kecil mengumpat kaget. Tebakan King Feng sudah benar beberapa kali berturut-turut. Ia sudah minum banyak botol bir dan merasa tidak enak badan. Kakak Mei kecil, biar aku saja. Wan kecil berkata setelah melihat Mei kecil minum banyak, lalu mengambil dadu dan mulai bermain dengan King Feng. Setelah 10 menit, Wan kecil juga tercengang. King Feng selalu bisa menebak dadu dengan tepat. Dia tidak membuat satu kesalahan pun. Wan kecil juga minum bir dalam jumlah banyak seperti Mei kecil dan merasa mabuk. Pria tampan, kamu hebat sekali. Bagaimana kita bisa terus bermain? Mei kecil dan Wan kecil menatap King Feng dengan kesal. Awalnya mereka berencana membuat King Feng mabuk, tetapi merekalah yang akhirnya mabuk. Sungguh memalukan. Ketika melihat kedua tuan rumah kalah, Xiao Yuezhang juga menjadi tertarik dan mulai bermain dengan King Feng. Tak diragukan lagi, dia juga menderita kekalahan telak. Setelah minum beberapa botol bir, dia pun menolak bermain dengan King Feng. Saudara Feng, aku juga ingin bermain dadu denganmu. Fatih tidak mempercayainya dan ingin bermain dadu dengan King Feng tetapi dia juga kalah telak. King Feng seperti reinkarnasi dewa judi dan telah mengalahkan semua orang di ruangan itu. Aku sehebat itu. Betapa sepinya menjadi tak terkalahkan. Ia mendesah panjang, yang membuat yang lain semakin tertekan. 1 jam kemudian. Setelah bernyanyi, King Feng, Hao Luo dan Xiao Yuezhang meninggalkan Silver Diamond KTV bersama. Terima kasih. Hari ini adalah hari terindah dalam hidupku. Xiao Yuezhang menatap King Feng dengan mata kabur dan sayu. Tatapan aneh melintas di matanya. Asalkan kamu bahagia. King Feng memeluk Xiao Yuezhang dan tersenyum tipis. Ia tahu Xiao Yuezhang sedang menyimpan sesuatu di hatinya dan ingin melampiaskannya hari ini. Hao Luo memalingkan kepalanya dengan sedih ke samping saat dia melihat tindakan mesra keduanya. Bagi seseorang yang masih lajang, rasanya mengerikan karena tidak dicintai oleh siapapun. Teman, berhenti di situ. King Feng dan Xiao Yuezhang baru berjalan 50 meter sebelum mereka dihentikan oleh sekelompok preman. Para preman itu berambut warna-warni dan memegang pentungan.
Mereka tampak seperti gerombolan yang mengancam. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap. Tingginya setidaknya 1,9 meter, berotot, dan penuh kekuatan. Namanya King Kong, pemimpin sebuah geng. Mengapa kalian ada di sini? Ketika melihat para preman itu, Xiao Yue Zhang pun tersadar. Wajahnya yang polos dan polos dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa penjahat-penjahat itu jahat dan sering melakukan kejahatan. Cantik, itu bukan urusanmu. Minggir. Ada yang membayar kita untuk mematahkan kaki Li Qingfeng. King Kong melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Xiao Yue Zhang untuk pergi. Mereka di sini untuk memberi pelajaran kepada Qingfeng. Apakah Bo Wang meminta kalian untuk datang? Xiao Yue Zhang sangat cerdas. Ia langsung teringat Bo Wang. Lagi pula, Bo Wang dipecat dari perusahaan es dan salju karena masalah dengan Qingfeng. Bo Wang adalah orang yang keji dan pasti akan membalas dendam. Tepat sekali. Mereka yang berani membuat Bo Wang marah harus menanggung akibatnya. King Kong tersenyum dingin dan mengakui bahwa mereka dipanggil oleh Bo Wang. Kakak Li, maafkan aku. Aku sudah merepotkanmu. Cepat lari. Bulu mata Xiao Yue Zhang berkibar. Wajah polosnya dipenuhi permintaan maaf. Dia tahu bahwa Bo Wang berusaha mencari masalah dengan Qingfeng karena dirinya. Dia mendorongnya dan ingin dia melarikan diri, tetapi dia tidak mau mengalah. Jangan khawatir, Suster Xiao Yue. Mereka semua lemah, mereka bukan tandinganku. Qingfeng menepuk bahu Xiao Yue Zhang dan memberinya pandangan menghibur. Sobat, kamu sombong sekali. Aku akan memberimu pelajaran. Saat mendengar Qingfeng menyebut mereka lemah, ekspresi King Kong menjadi gelap dan dia dengan marah berjalan ke arah Qingfeng. Ya ampun, itu kamu. King Kong berseru dengan ngeri. Karena sudah larut malam, cahayanya redup. Ia berada jauh dan tidak bisa melihat sosok Qingfeng. Kini setelah semakin dekat, King Kong akhirnya bisa melihat wajah Qingfeng. Wajahnya langsung memucat dan ia berseru. Pria muda di depannya adalah orang yang sama yang patah lengannya di Lonely Hill. Bab 44. Kakak, itu sebuah kesalahan. Setan. Itu adalah setan. Wajah King Kong menjadi pucat dan dia mulai gemetar saat memikirkan kenangan mengerikan tentang Qingfeng. Ia sangat takut kepada lelaki tak terkalahkan yang mampu mengalahkan puluhan orang dalam gerombolannya dalam semenit. Kakak, maaf. Aku tidak tahu itu kau. Wajah King Kong mengerikan dan tubuhnya yang tinggi gemetar. King Kong, kau lagi. Kau mau mati. Kata Qingfeng dingin sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kakak, aku telah membuat kesalahan. Tolong lepaskan aku. King Kong memohon dan menundukkan kepalanya. Di mana Bo Wang? Qingfeng mengerutkan kening dan bertanya. Kakak, dia ada di mobil belakang. Aku akan menjemputnya sekarang. Agar Qingfeng memaafkannya, King Kong menawarkan diri untuk menangkap Bo Wang. Saat ini, 50 meter jauhnya, Bo Wang sedang duduk dengan gembira di dalam mobilnya. Dia baru saja memberi King Kong 10.000 yuan dan memerintahkannya untuk mematahkan kaki Qingfeng. Seharusnya dia sudah menyelesaikan misinya sekarang. Membayangkan Li Qingfeng mengemis di kakinya setelah kakinya patah membuatnya sangat bahagia. Begitu Li lumpuh, Xiao Yue Zhang pasti akan meninggalkannya. Lalu, Xiao Yue Zhang akan menjadi miliknya. Bo Wang menyeringai lebar memikirkannya. Keluar sana-sana. Bo Wang masih gembira saat mendengar teriakan tiba-tiba. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah King Kong. Dia bertanya dengan penuh semangat. Saudara King Kong, kamu sudah mematahkan kaki Qingfeng Li. Aku akan menghancurkan ibumu. Buka pintunya dan keluar sana, teriak King Kong dengan wajah muram. Kakak King Kong, apa maksudmu? Bo Wang merasakan ada yang tidak beres dan sedikit kebingungan terpancar di wajahnya. Sudah kubilang turun dari mobil. Kau dengar aku, kakak King Kong. Kalau kau tidak memberitahu alasannya, aku tidak akan membuka pintu. Sialan. Kalau kau tidak membuka pintunya, aku akan memecahkan jendelanya. King Kong tersenyum dingin dan tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya ke arah jendela mobil sebelah kiri. Bang! Terdengar suara ledakan keras dan kaca jendela yang keras dihancurkan dengan satu tinju dari Raja. Kong! Dia mencengkeram bagian dalam mobil dengan tinjunya dan menarik Bo Wang keluar. Apa maumu? Wajah Bo Wang memucat mengerikan saat melihat rupa King Kong yang kejam. Apa mauku? Kau akan segera tahu. King Kong tersenyum dingin dan menggendong tubuh Bo Wang ke depan Qingfeng. Bang! Saat berada di depan Qingfeng, King Kong melepaskan tangan kirinya dan melemparkan tubuh Bo Wang ke tanah. Kau! Bo Wang mendongak dan terkejut mendapati bahwa Qingfeng berdiri di depannya. Kudengar kau ingin mematahkan kakiku. Benarkah? Tanya Qingfeng sambil tersenyum dingin. Qingfeng Li,
aku tidak mengerti maksudmu. Bo Wang memutar matanya dan tampak seolah sedang mencoba menyembunyikan sesuatu. Kau tidak mengakuinya. King Kong, kenapa kau tidak bicara? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening kepada King Kong. Bo Wang memberiku 10.000 yuan dan memintaku mematahkan kakimu. King Kong berdiri di samping dan berkata dengan hormat. Bo Wang, apakah kamu mendengarnya dengan jelas? King Feng Li, ya, aku ingin mematahkan kakimu. Kau merebut Xiao Yuezhang dariku dan mengusirku dari perusahaan es dan salju. Bo Wang, pernahkah kau mendengar ungkapan, mereka yang berbuat banyak dosa akan mati? Tanya King Feng ringan sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Kakak King Kong, aku sudah memberimu 10.000 yuan. Kenapa kau belum mematahkan kaki Li King Feng? Bo Wang tiba-tiba menoleh ke arah King Kong dan bertanya dengan keras. Tamparan. King Kong menamparkan wajah Bo Wang dan berteriak dengan marah. King Feng Li itu kakak laki-lakiku. Beraninya kau menyuruhku menghajar kakak laki-lakiku. Kau mau mati. Agar King Feng memaafkannya, Raja Kong mulai memanggilnya kakak dan memposisikan dirinya sebagai bawahannya. Apakah itu kakakmu, Li King Feng? Bo Wang menutupi wajahnya karena terkejut. Dia tahu bahwa King Kong sangat kuat. Dia adalah pemimpin geng mobil terbang dan memiliki puluhan preman di bawahnya. Bagaimana dia bisa menjadi bawahan Lili? Kakak, apa yang harus kita lakukan dengan bajingan ini? King Kong berlari ke sisi King Feng dan bertanya dengan hormat. Sikapnya yang hormat seperti bawahan biasa. Melihat sikap hormat King Kong, Bo Wang bergidik dan raut wajahnya berubah. Ia menyadari bahwa ia telah memprovokasi seseorang yang berkarakter kuat. King Kong, patahkan kakinya, kata King King sambil melambaikan tangannya. Aku tidak akan bertindak terhadap mereka yang tidak menyerangku. Tapi aku pasti akan membalas mereka yang menyerangku. Inilah kode hidup King Feng. Bo Wang ingin mematahkan kakinya. Tentu saja, ia pantas dipatahkan. Kaca. King Kong bergegas ke sisi Bo Wang. Bo Wang menyaksikan dengan ketakutan di matanya saat King Kong mematahkan kakinya. Ah, kakiku. Bo Wang menjerit. Ia memiringkan kepalanya dan pingsan. Kakak, ini kartu namaku. Kejadian hari ini semua salahku. Aku ingin mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf. Boleh. King Kong menyerahkan kartu namanya kepada King Feng dan bertanya dengan gugup. Ia sangat takut pada pemuda di depannya. Ia tahu jika pemuda itu tidak menerima kartu namanya, ia akan tamat. Melihat King Kong yang gugup, King Feng hampir tertawa. Apa dia begitu menakutkan? Baiklah. Aku akan meneleponmu besok malam. Kata King Feng sambil mengambil kartu nama King Kong. Terima kasih, kakak. King Kong menyeka keringat dingin di dahinya dan mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa peristiwa itu telah berlalu hari ini. Kak Xiao Yue, Fatih, ayo pergi. King Feng tersenyum tipis dan menarik Xiao Yuezhang dan Hao Luo yang lesu menjauh dari pintu masuk KTV. Selamat tinggal kakak. King Kong tiba-tiba membungkuk dan berteriak. Selamat tinggal kakak. Puluhan preman di belakang pun turut membungkuk dan berteriak. Suara puluhan pria itu sangat keras. Suaranya memekakkan telinga dan membuat orang-orang yang lewat di sekitarnya menjauh ketakutan. Apa-apaan ini? Tidak perlu seformal itu, oke. Li Qingshan terhuyung dan hampir jatuh. Teriakan King Kong dan bawahannya membuatnya tampak seperti kakak dari sebuah geng. Itu menodai citranya yang baik dan adil. Xiao Yuezhang dan Hao Luo tercengang ketika melihat sekelompok besar orang memanggil King Feng, kakak. Keduanya memujanya dengan mata berbinar-binar. Kakak Li, aku tak menyangka kau sekuat ini. Bahkan King Kong memanggilmu kakak. Xiao Yuezhang menatap King Feng dengan kagum. Matanya yang indah berbinar-binar. Dia hampir mengatakan, aku mencintaimu. Para wanita cantik menyukai pahlawan. Ia pun semakin menyukai kakak Li. Kakak Feng, kau hebat. Kau idolaku. Hao Luo menatap kagum dan binar di mata King Feng. Dia tahu bahwa King Kong adalah pemimpin geng terkenal di daerah itu dan sangat kuat. Namun, sekarang King Kong memanggil King Feng dengan sebutan kakak. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa King Feng lebih kuat dan bahkan lebih kuat daripada King Kong. Masa depannya akan cerah jika dia mengikuti Big Brother seperti itu. Bab 45. Wanita ini sangat cantik. Yah, hari ini melelahkan sekali. Ayo pulang dan istirahat. Kita masih ada pekerjaan besok. King Feng sedikit terdiam saat melihat tatapan kekaguman di mata Xiao Yuezhang dan Hao Luo. Dia menghentikan taksi dan mengantar Xiao Yuezhang dan Hao Luo pulang. Kemudian, dia memanggil taksi untuk dirinya sendiri dan menuju istana bangsawan. Kamar mewah di Hot Spring Villa. Dua pria duduk berhadapan. Salah satunya bertubuh tegap dan memiliki batang hidung yang tinggi.
Rambutnya pirang keriting yang sedikit melengkung ke atas. Dia adalah Raja Benua Macan. Raja Macan. Pria di sebelah kiri tidak seberat Tiger King. Ia bertubuh rata-rata dan berkulit pucat. Matanya cerah dan ia berkulit macan tutul. Seluruh tubuhnya berotot, kencang, dan penuh energi yang meledak-ledak. Dia adalah Raja Macan Tutul, Raja Benua Macan Tutul. Raja Panter, apakah aman di sini? Raja Harimau mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja. Setidaknya lebih aman daripada ruang bawah tanah di perumahan Sun Xinmu. Raja Panter membelai kulit macan tutul di tubuhnya dan berkata dengan ringan. Ia mengenakan kulit asli macan tutul yang ia bunuh dengan satu pukulan. Raja Panter, villa pemandian air panas ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Chen. Chen adalah warga negara Huaxia dan tidak boleh dipercaya. Kata Raja Harimau sambil memainkan bola besi di tangannya. Ia adalah Raja Harimau di benuanya dan merupakan pembawa garis keturunan kerajaan. Leluhurnya adalah seorang jenderal yang memiliki kebencian bawaan terhadap Huaxia. Raja Harimau, kau tenang saja. Perusahaan keluarga Chen dikendalikan oleh kami. Pemilik sebenarnya dari villa pemandian air panas adalah aku. Raja Macan Tutul tersenyum ringan penuh kebanggaan. Raja Panter berasal dari keluarga Kaukasia besar yang telah banyak berinvestasi di Tiongkok. Keluarga Chen adalah salah satu perusahaan tempat mereka berinvestasi. Kalian licik. Raja Harimau menghisap cerutu dan berkata ringan. Dia sedang menghisap cerutu Kuba, yang merupakan cerutu terbaik di dunia. Setiap cerutu harganya beberapa ratus dolar. Tidak, kami tidak selicik Raja Tikus. Orang itu sudah bersembunyi begitu tiba di Huaxia. Bahkan aku pun tidak tahu di mana dia bersembunyi. Wajah Raja Macan Tutul dipenuhi amarah ketika ia berbicara tentang Raja Tikus. Raja Tikus adalah orang yang licik dan jahat yang ia benci. Raja Macan Tutul, jangan pedulikan si pengecut itu. Sudahkah kau putuskan bagaimana kita harus menghadapi Raja Serigala? Saya ingin keluarga Chen menanganinya terlebih dahulu. Raja Macan Tutul, meskipun keluarga Chen kuat, mereka mungkin bukan tandingan Raja Serigala. Raja Harimauku tersayang, aku tidak berencana membuat kesepakatan antara keluarga Chen dan Raja Serigala, melainkan dengan istrinya, Suelin. Raja Panter tersenyum ringan dengan percaya diri. Baiklah. Tapi aku perlu mengingatkanmu, laba-laba beracun ingin membunuh Suelin, tetapi dibunuh oleh Raja Serigala. Raja Harimau mengerutkan kening dan tidak optimis dengan strategi Raja Macan Tutul. Raja Harimau, aku lupa memberitahumu. Aku tidak sedang membicarakan penggunaan kekerasan. Aku tahu Raja Serigala adalah manusia terkuat di bumi. Aku ingin perusahaan keluarga Chen membentuk kemitraan dengan perusahaan es dan salju, lalu hancurkan mereka. Raja Panter tersenyum muram. Matanya berkilat dingin. King Feng, yang berada di dalam taksi, tidak tahu bahwa Raja Macan Tutul telah mengarahkan pandangannya pada perusahaan es salju milik Suelin. Tetapi, meskipun dia tahu, dia tidak akan takut. Kata, takut tidak ada dalam kamus Raja Serigala. Istana Mulia. King Feng turun dari taksi dan berjalan menuju pintu masuk Istana Bangsawan. Kedua penjaga keamanan menatapnya dengan jijik. Orang ini mengenakan seragam kamuflase dan jelas-jelas miskin. Kira-kira siapa ya Sugar Muminya? Kedua satpam itu diam-diam menebak dalam hati. Sejujurnya, satpam adalah penjaga gerbang orang kaya. Kebanyakan dari mereka menilai orang berdasarkan penampilan dan bersikap sombong. Oh, itu kamu. Tiba-tiba terdengar suara terkejut dari belakang. King Feng melihat sekeliling dan melihat seorang wanita menggoda duduk di dalam Maserati putih. Ia mengenakan gaun merah dan duduk di kursi pengemudi. Wanita penggoda itu tak lain adalah Ruyan Liu, wanita yang darinya dia meminjam ayam hitam kerajaan. Cantik, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi. King Feng tersenyum dan memperlihatkan senyum seperti seorang pria sejati. Ya, kebetulan sekali. Mau mampir ke rumahku untuk minum. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan mengundangnya. Tentu saja, aku harus menerima undangan si cantik. King Feng tersenyum ringan dan melangkah masuk ke dalam mobil. Vroom. Mobil Maserati itu meraung dan melaju kencang memasuki kawasan itu. Saudaraku, apa yang kulihat? Pria bangkrut berpakaian kamuflase itu masuk ke mobil si cantik Ruyan Liu. Jadi, Sugar Muminya Ruyan Liu. Pantas saja dia bisa masuk ke lingkungan mewah ini. Diam. Apa kau tidak ingin hidup? Ruyan Liu bukan orang yang bisa kau gosipkan. Ingat satpam terakhir yang menggoda Ruyan Liu dan menjadi mayat keesokan harinya. Petugas keamanan sebelah kiri meminta petugas keamanan sebelah kanan untuk diam dan memukul kepalanya. Kedua pria itu menoleh, takut ada yang mendengar kata-kata mereka. Habislah mereka kalau sampai ada yang mendengar. Villa nomor 14. Di dalam ruang tamu,
King Feng duduk di sofa kulit dan Ruyan Liu duduk di seberangnya. Ruyan Liu sangat cantik. Bibirnya merah menyala dan matanya bak genangan air. Kulitnya halus dan tubuhnya anggun. Matanya berbinar-binar mempesona. Ia mengenakan gaun panjang spaghetti yang membuat lekuk tubuhnya yang anggun tampak semakin anggun. Kakinya yang putih pucat menyembul dari balik gaunnya. Ia mengenakan sepatu hak merah. Ia tampak menggoda dan menawan. Kamu mau minum apa? Minuman bersoda, kopi, atau anggur merah? Ruyan Liu tersenyum menggoda dan merentangkan tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Lekuk tubuhnya sungguh memikat, dan sekilas pandang saja sudah membuat jantung berdebar kencang. Pria biasa pasti sudah ngiler. Untungnya, King Feng adalah Raja Serigala dan masih bisa tetap tenang. Tolong 2 gelas anggur merah Prancis. King Feng mengetuk jarinya dan berkata ringan. Oke, aku mau ambil anggur dari gudang. Kamu bisa lihat-lihat di ruang tamu. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan berjalan anggun menuju ruang bawah tanah. Ia memiliki gudang anggur di ruang bawah tanahnya yang berisi banyak koleksi anggur berharga. Setiap botolnya bernilai sangat mahal. King Feng berdiri dan mulai berjalan mengelilingi ruang tamu. Ruang tamunya mewah dengan desain khas Paris bergaya Eropa. Terlihat eksotis. Tak lama kemudian, Ruyan Liu kembali membawa sebotol anggur merah. Ia tersenyum dan bertanya, bagaimana ruang tamunya? Keren banget. Desainnya keren banget. Apa ini rancangan desainer Paris, Andrea? Tanya King Feng sambil melihat. Kamu pintar sekali, bagaimana kamu tahu itu dirancang oleh Andrea? Sekilas terlihat keterkejutan di mata Ruyan Liu. Andrea adalah desainer interior paling terkenal di Paris. Ia memanfaatkan koneksinya dan menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya mendesain rumah. Bagaimana pria di depannya bisa mengenal desainer terkenal itu? Saya sudah menebak. King Feng tersenyum misterius. Dia tidak akan mengungkapkan kepada wanita di depannya bahwa Andrea adalah temannya. Kamu pintar sekali. Ini, aku akan memberimu segelas anggur merah. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan menyerahkan segelas anggur merah kepada King Feng. Bab 46. Saingan dalam cinta. Anggur yang enak. Ini benar-benar anggur merah Lafite Prancis tahun 92. Puji Li sambil menyesap pelan. Bagaimana Anda tahu ini anggur Lafite tahun 92? Ruyan Liu tersenyum menawan. Keterkejutan yang terpancar di wajahnya semakin dalam. Pria di depannya sungguh mengesankan, mampu mengidentifikasi tahun dan asal anggur hanya dengan sekali teguk. Lagi pula, rata-rata orang tidak akan bisa mengenali botol anggur tertentu hanya dengan seteguk. Hanya ahli anggur yang bisa mencapai level seperti itu. Anggur Lafite tahun 92 adalah salah satu anggur terbaik hingga saat ini. Rasanya lembut dan kental dengan sedikit rasa manis. King Feng Li tersenyum lembut dan mulai menjelaskan rasa anggur yang unik. Hehe. Kurasa kamu bukan seorang salesman sama sekali, tapi seorang jutawan. Nona Liu, mengapa Anda berpikir begitu? Sangat sederhana. Seorang penjual tidak mampu membeli Lafite 92, jadi Anda bukan penjual. Oh, Nona Liu salah menebak. Saya benar-benar seorang penjual. Keaslian terjamin. Li King Feng menyesap lagi dengan lembut, wajahnya penuh kenikmatan. Tahun 92 adalah tahun dengan iklim paling nyaman di Prancis. Anggur dari tahun itu sangat harum dan manis, dan anggur yang dibuat tahun itu adalah anggur terbaik dengan rasa yang unik. Anggur Lafite 92 dikenal sebagai ratu anggur dan menikmati reputasi baik di seluruh dunia. Tapi anggur jenis ini sangat langka. Hanya segelintir orang yang mampu membelinya, dan semuanya memiliki latar belakang yang kuat dan cakap. Kau tidak bohong padaku. Kau benar-benar seorang penjual. Ruyan Liu tersenyum menawan. Wajah cantiknya masih menunjukkan sedikit keraguan. Aku tidak pernah berbohong kepada wanita cantik, kata Li Qingshan dengan tulus sambil tersenyum tipis. Dia benar-benar tidak berbohong kepada Ruyan Liu. Dia sekarang adalah salesman Ice Snow Corporation. Adapun yang meminum anggur 92, itu karena dia adalah Raja Serigala di benuanya dan telah menyelamatkan Bernard, pemilik perkebunan anggur terbesar di Prancis. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada Raja Serigala, Bernard memberinya kartu emas berlian yang memungkinkannya menikmati anggur gratis dari istana secara permanen. Ia telah minum lebih banyak anggur 92 kaki daripada presiden di sana. Tentu saja, identitasnya sebagai Raja Serigala tidak dapat dikomunikasikan kepada Ruyan Liu. Apakah orang ini benar-benar seorang penjual? Melihat mata tulus King Feng Li, Ruyan Liu merasa sedikit curiga. Lagi pula, Lafite Prancis tahun 92 sangat langka, dan banyak yang beredar di pasaran palsu. Untuk mencicipi Lafite asli, seseorang harus bergantung pada koneksi dan saluran khusus. Bahkan dengan latar belakang yang kuat seperti Ruyan Liu,
dia harus menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan sedikit Lafite 92. Jika pria di depannya benar-benar seorang salesman, bagaimana dia bisa meminumnya? Nona Liu, saya sudah selesai. Boleh saya minta sebotol lagi? King Fengli tersenyum tipis dan bertanya dengan senang hati yang tidak terpuaskan. Mencicipi anggur dan menghargai keindahan sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Aku cuma punya satu botol tersisa. Tapi kamu sudah menghabiskan semuanya. Melihat lelaki ini meminum anggur secepat meminum air, Ruyan Liu memasang ekspresi muram di wajahnya. Ini Lafite 92, ratunya anggur merah. Anggur terbaik. Kau meminumnya seperti air. Kalau aku tahu lebih awal, aku tidak akan membawanya. Cantik, cuma sebotol anggur. Jangan terlalu sedih. Ini bukan anggur biasa. Ini Lafite 92. Mengerti? Saya mengerti, ini ratu anggur merah. Tenang saja. Saya akan memberi Anda 10 botol jika saya berkesempatan. Melihat raut wajah sedih Ruyan Liu, King Feng merasa sedikit aneh. Kamu bisa terus bermimpi. Wajah cantik Ruyan Liu dipenuhi ketidakpercayaan, mengira bahwa King Fengli hanya berkata omong kosong. Cantik, terima kasih atas keramahannya. Aku mau tidur. Selamat tinggal. King Fengli melambaikan tangan dan meninggalkan villa ke-14. Pria yang menarik. Ruyan Liu tersenyum menawan, dan dengan sosoknya yang anggun, dia berjalan menuju kamar tidurnya. Li dan Ruyan Liu bertetangga, dan dia pulang tak lama kemudian. Setelah sampai di rumah, ia mendapati Suelin sudah tertidur, tetapi meninggalkan segelas susu di meja. Tentu saja, susu itu adalah susu deluxe bermedali emas. Istriku makin khawatir padaku. Lily tersenyum dan meminum susu yang ditinggalkan Suelin. Ia mandi dan pergi tidur di kamar tidur. Menghadapi pembunuhan-pembunuhan akhir-akhir ini, ia kelelahan. Kini ia bisa tidur nyenyak. Tidurnya begitu nyenyak sehingga dia tidak bangun sampai pukul 9 pagi. Sial, aku terlambat kerja. Melihat matahari yang menggantung tinggi di luar, Lily King Feng merasa sedih. Tanpa diduga, ia malah tidur lebih lama. Dia bergegas, mencuci muka dan menggosok giginya, dan menemukan sepotong roti dan secangkir susu kedelai di atas meja yang tampaknya ditinggalkan Suelin untuknya. Senang sekali punya istri. Seru Li King Feng. Meskipun Suelin tidak sekamar dengannya, setidaknya dia peduli padanya, memberinya susu di malam hari dan roti serta susu kedelai di pagi hari. Dia segera menghabiskan roti dan susu kedelai, menghentikan taksi dan menuju ke Ice Snow Corporation. Ketika Lily tiba di perusahaan es dan salju, ia mendapati ada rangkaian bunga mawar di luar gedung. 999 mawar itu sangat indah dan mempesona. Wah, Tuan Muda Chen sangat romantis. Dia menaruh begitu banyak mawar di pintu untuk mengejar CEO Suelin. Jika aku Suelin, aku akan menikahi Tuan Muda Chen. Aku juga ingin menikahinya. Dia tidak hanya tampan, tapi juga generasi kedua yang kaya. Kerumunan orang di sekitarnya ramai memuji Tuan Muda Chen. Brengsek. Beraninya kau mendekati istriku. Wajah King Fengli berubah drastis, amarahnya memuncak. Ini seperti tamparan di wajahku. Benar-benar tidak dapat ditolerir. Saudara Feng, kamu sudah datang bekerja. Tiba-tiba sebuah suara terdengar saat King Fengli hendak marah. Dia berbalik dan mendapati bahwa itu adalah Hao Luo yang gemuk. Fatih, ceritakan padaku. Ada apa dengan mawar-mawar itu? King Fengli murung dan bertanya dengan cara yang tidak ramah. Saudara Feng, ini dari Tuan Muda Chen. Dia ingin mengejar CEO Suelin. Gemuk, aku ingin bertanya padamu. Siapa Tuan Muda Chen? Saudara Feng, Tuan Chen bernama Hayang Chen, Tuan Muda keluarga Chen. Hao Luo melirik ke arah King Fengli, tidak mengerti mengapa saudara Li marah. Gemuk, apakah kau berani bergabung denganku untuk menghancurkan mawar-mawar ini? King Fengli melirik Hao Luo dan berkata dengan lemah. Saudara Feng, kau tidak bisa. Hayang Chen adalah salah satu dari 4 tuan muda kota Laut Timur. Pengaruhnya sangat kuat. Tatapan Hao Luo berubah dan langsung menghentikannya. 4 tuan muda kota Laut Timur, masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat, dan merupakan nama-nama besar yang sangat berpengaruh. Seluruh kota akan gemetar jika mereka menginjak tanah. Konon, siapapun yang melawan Tuan Muda Chen akan dipatahkan kakinya dan dilempar untuk memberi makan ikan di sungai. Ia tidak ingin adiknya mengambil risiko. Gemuk, kamu takut. Qin Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas, dia melihat Hao Luo sangat takut pada Tuan Muda Chen. Bab 47. Mawar hancur di seluruh tanah. Saudara Feng, aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di kota Laut Timur,
memiliki aset miliaran dolar dan beberapa kali lebih besar dari perusahaan salju es. Jika kau menghancurkan mawarnya, kakimu akan dipatahkan olehnya. Memikirkan betapa mengerikannya Tuan Muda Chen, Hao Luo bergidik dan berbisik. Kakak Feng adalah kakaknya yang paling dihormati. Ia tidak ingin melihat kakinya patah. Fatih, bukankah kita karyawan perusahaan es salju? Ya, Saudara Feng. Benar sekali, Tuan Muda Chen ini berani mengejar presiden kita. Bukankah seharusnya kita menghukumnya sebagai karyawan perusahaan? Saudara Feng, apa hubungan Tuan Muda Chen mengejar CEO kita dengan kita? Hao Luo memejamkan mata kecilnya, bingung dan heran. CEO Suelin adalah wanita tercantik di kota Laut Timur. Wajar saja ada yang mengejar. Kenapa Kakak Li harus marah? Gendut, Tuan Muda Chen itu pasti jelek. Bagaimana mungkin kita membiarkan CEO yang menyebalkan seperti itu terjebak di tumpukan sampah jelek ini? King Feng Li menepuk bahu Hao Luo dan berkata penuh arti. Apakah Tuan Muda Chen tampan atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Gemuk, beri aku satu kata. Hancurkan mawar-mawar ini atau tidak. Kalau kau tidak ikut, bahkan jika Tuan Muda Chen menyulitkanku, aku akan melakukannya sendiri. King Feng Li memutuskan bahwa jika Hao Luo tidak melakukannya, dia akan menghancurkan mereka sendiri. Saudara Li, apa yang kau bicarakan? Meskipun Tuan Muda Chen memang cakap, kau tetaplah saudaraku. Kalau kau bilang, kita akan melakukannya. Paling parah, kakiku bisa patah bersamamu. Melihat bahwa King Feng Li sedikit marah, Hao Luo memutuskan untuk mengambil risiko, melakukannya dengan saudaranya Li. Saudara Feng adalah orang yang membantunya di masa tersulitnya dan ketika ia ditertawakan. Meskipun hal itu mungkin mematahkan kakinya, ia bertekad untuk membantu saudara Feng. Fatih, kamu kakak yang baik. Ayo kita hancurkan mawar-mawar ini. King Feng Li melambaikan tangannya dan berjalan menuju mawar bersama Hao Luo. Ledakan-ledakan. King Feng Li mengambil setangkai mawar dan membantingnya ke tanah dengan keras lalu menginjak-injak mawar yang indah itu. Fatih juga mempelajari teknik saudara Li, menginjak mawar-mawar itu dengan ganas. Sial, siapa dua orang itu, berani-beraninya menginjak mawar Tuan Muda Chen. Kedua orang ini gila. Berani-beraninya menyinggung Tuan Muda Chen. Mereka tidak ingin hidup. Hei, aku kenal dua orang ini. Mereka karyawan Ice Snow Corporation. Orang-orang di sekitar menjadi riuh. Beberapa orang mengenali identitas keduanya. Wajah mereka penuh keterkejutan. Apa staf Ice Snow Corporation gila? Kenapa mereka menginjak-injak mawar Tuan Muda Chen? Sementara itu, kantor CEO Ice Snow Corporation. Wajah Suelin dingin dan cantik, kulitnya seputih salju dan tubuhnya anggun. Ia duduk di kursi, dengan wajah dingin di sekujur tubuhnya. Di hadapannya ada seorang pemuda tampan yang menatapnya penuh gairah. Sejujurnya, pemuda ini sangat tampan. Hidungnya mancung, lekuk tubuhnya tegas, dan tubuhnya ramping, mengenakan setelan Armani dan jam tangan Vacheron. Rupanya, ia adalah generasi kedua orang kaya yang tampan dan kaya. Pemuda ini adalah Tuan Muda Chen. Dia tidak hanya tidak jelek, tetapi juga sangat tampan. Sue kecil, aku ingin mengundangmu makan malam nanti, bolehkah? Tuan Muda Chen tersenyum tipis, memperlihatkan senyum layaknya seorang pria sejati. Saya tidak tersedia. Suelin sedang menangani dokumen dengan wajah tertunduk, ketidakpedulian terpancar di wajahnya. Ia sama sekali tidak menatapnya. Dia benar-benar Dewi Salju Es, dingin sekali. Tuan Muda Chen mendesah, tetapi api di matanya semakin kuat. Semakin dingin seorang wanita, semakin menawan dia. Memenangkan wanita ini akan membawa rasa pencapaian yang lebih besar. Sue kecil, setidaknya kita kuliah di universitas yang sama. Beri aku kesempatan. Tuan Muda Chen, jangan panggil aku Sue kecil. Hargai dirimu sendiri. Baiklah, aku akan memanggilmu Suelin. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Kemarilah, ke jendela. Tuan Muda Chen tersenyum tipis dan meminta Suelin untuk mendekat ke jendela. Ia telah meletakkan 999 mawar berbentuk hati di pintu masuk gedung. Suelin dapat melihatnya melalui jendela. Wanita itu romantis dan menyukai hal-hal yang indah. Ia ingin memikat Suelin melalui mawar berbentuk hati ini. Maaf, saya tidak bebas. Suelin menundukkan kepalanya dan sama sekali tidak menatapnya. Sedikit amarah terpancar di mata Tuan Muda Chen, tetapi segera tersamarkan. Suelin, lihatlah sekilas ke jendela. Aku setuju untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Tuan Muda Chen, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja benar, ini proyek besar senilai 30 juta. Beberapa perusahaan ingin bekerja sama dengan kami, dan saya masih ragu-ragu. Baiklah, aku akan melihat keluar jendela.
Akhirnya, Suelin mengangkat kepalanya, berdiri dan memutuskan untuk melihat keluar jendela. Perusahaannya baru-baru ini mengalami kesulitan karena mengalami tekanan dari beberapa perusahaan lain. Suelin dan perusahaan Chen sedang menegosiasikan proyek senilai 30 juta, tetapi perusahaan Chen belum merespons, yang membuatnya sangat stres. Kini, Tuan Muda Chen dari perusahaan Chen akhirnya menunjukkan tanda-tanda kompromi. Ia melihat secercah harapan. Suelin, lihat. Aku sudah menaruh 999 mawar di lantai bawah untukmu. Sambil menunjuk mawar-mawar di lantai bawah melalui jendela, Tuan Muda Chen berkata kepada Suelin. Saat ia hendak berkata, akui saja, raut wajahnya berubah, dan kata-katanya tercekat di tenggorokan. Ke-999 mawarnya semuanya terlempar ke tanah dan diinjak-injak, kelopaknya berserakan di tanah. Mawarku. Tuan Muda Chen meraung dengan suara rendah, wajahnya berubah pucat. Dia berencana menggunakan mawar-mawar ini untuk mengaku pada Suelin. Sekarang semuanya sudah rusak. Bagaimana dia bisa mengaku sekarang? Tuan Muda Chen, apakah Anda meminta saya melihat mawar-mawar yang patah itu? Wajah Suelin menampakkan ekspresi aneh, menatap Tuan Muda Chen dengan geli. Suelin terkejut melihat mawar-mawar itu. Mawar adalah simbol cinta. Biasanya pria akan mengirim mawar saat mengejar wanita. Suelin sangat takut di dalam hatinya. Ia takut Tuan Muda Chen akan mengaku padanya nanti. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa begitu? Karena begitu Suelin menolak Tuan Muda Chen, kerjasama antara perusahaan es dan salju dan Tuan Muda Chen akan terancam. Sekarang setelah mawar-mawar itu diinjak, Tuan Muda Chen tentu saja tidak bisa mengaku, yang sangat menguntungkannya. Siapa yang menginjak mawar-mawar itu? Bagus sekali. Suelin memuji dalam hati, tetapi pura-pura tidak merasakan apa-apa di wajah cantiknya yang acuh tak acuh. Karena ia melihat Tuan Muda Chen hampir gila. Siapa sebenarnya yang menginjak mawarku? Akan kupatahkan kakinya. Tuan Muda Chen tampak garang. Nada suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Suelin, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Wajah Tuan Muda Chen menjadi pucat saat dia menjelaskan kepada Suelin dan turun ke bawah. Dia ingin melihat siapa yang berani menginjak mawarnya. Dia ingin orang itu tahu bahwa menyinggung perasaannya akan membayar harganya dengan darah. Sial. Orang yang menginjak mawarku akan menderita. Melihat Tuan Muda Chen berjalan menuruni tangga dengan wajah penuh niat membunuh, sedikit kekhawatiran muncul di wajah Suelin yang dingin dan cantik. Bab 48. Empat Tuan Muda Kota Laut Timur. Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Ekspresi wajah Suelin berubah sedikit dan dia berjalan menuruni tangga. Meskipun untuk sementara waktu dia tidak tahu siapa yang menginjak dan menghancurkan mawar-mawar itu, orang itu telah sangat membantunya. Tentu saja dia tidak bisa tinggal diam melihat orang itu diganggu oleh Tuan Muda Chen. Fatih, rasanya senang sekali menginjak dan menginjak bunga mawar, iya. King Feng memandangi potongan-potongan mawar yang hancur di tanah dan berkata sambil tersenyum. Saudara Feng. Rasanya luar biasa. Saya ingin melanjutkan. Hao Luo menyeringai. Menginjak mawar itu bikin ketagihan, dia ingin terus menginjak mawar itu. Meskipun mawar itu indah, akan lebih indah jika kita menginjak dan menghancurkannya. Bajingan. Beraninya kau menginjak dan menghancurkan mawarku. Tiba-tiba, suara marah terdengar. King Feng menoleh dan melihat seorang pemuda tampan, tinggi dan ramping, dengan batang hidung tinggi. Meskipun pria itu tampan, dia tidak setampan aku, pikir King Feng dalam hati. Saudara Feng, dia Tuan Muda Chen. Hao Luo menunjuk ke arah pemuda tampan itu dan berkata pelan. Fatih, bukannya kamu bilang Chen jelek? Dia tidak terlihat jelek. King Feng melirik Hao Luo dan bertanya sambil tersenyum. Saudara Feng, aku tidak mengatakan itu. Si gendut hampir menangis ketika melihat tatapan maut Tuan Muda Chen. Saudaraku, itu kata-katamu, oke. Kau mendorongku ke arah api unggun. Oh, iya. Fatih, maaf, aku salah. Aku yang bilang Tuan Muda Chen jelek. King Feng menepuk dahinya dan berkata. Orang ini pasti sengaja memanggilku jelek. Beraninya dia memanggilku jelek. Wajah Tuan Muda Chen memucat dan amarah terpancar dari tubuhnya. Di kota es, semua orang tahu bahwa Tuan Muda Chen tampan dan kaya. Ini pertama kalinya seseorang memanggilnya jelek. Namun, Tuan Muda Chen tidak peduli apakah ia jelek atau tidak saat ini. Ia lebih peduli pada mawar-mawar itu. Bajingan. Kalian menginjak dan menghancurkan mawar-mawar itu. Wajah Tuan Muda Chen tampak gelap saat dia melihat ke arah King Feng dan Hao Luo dan bertanya. Maaf. Namaku bukan, bajingan. Namaku, ayahmu. Petik 2. King Feng tersenyum misterius dan berkata ringan. Ayahmu,
Nama macam apa itu? Wajah Tuan Muda Chen dipenuhi kebingungan, lalu tiba-tiba menyadari bahwa King Feng sedang menghinanya. Ia belum pernah bertemu orang secerdas itu yang mengumpat orang lain tanpa kata-kata kotor. Kata-katanya membuat orang berkobar-kobar amarah. Jika reaksi seseorang lambat, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Teman, beraninya kau mengutukku. Tahukah kau siapa aku? Wajah Tuan Muda Chen tampak garang. Seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Aku tidak tahu. Perkataan King Feng hampir membuat Tuan Muda Chen tersedak sampai mati. Oh, kurasa aku mengenalmu. Kata-kata King Feng lagi. Kata-katanya membuat wajah Tuan Muda Chen tampak lebih baik. Dia adalah salah satu dari 4 Tuan Muda Kota Donghai. Jika orang ini mengenalinya, dia pasti akan memohon belas kasihan di kakinya. Bukankah kamu si kuning tua dari kampung halamanku? King Feng menatap Tuan Muda Chen dengan ekspresi terkejut. Siapa si Old Yellow itu? Tuan Muda Chen merasa otaknya kurang jernih. Kata-kata orang itu membuatnya sangat bingung. Kamu nggak kenal si kuning tua? Begini, si kuning tua itu anjing kampungku. Dia penurut banget. King Feng tersenyum tipis dan tampak terkejut karena Tuan Muda Chen tidak tahu siapa si tua kuning. Wajah Tuan Muda Chen berubah mengancam ketika mendengar orang itu memanggilnya anjing. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu oleh orang di depannya. Teman, kau adalah orang pertama yang berani menipuku selama 20 tahun hidupku. Tuan Muda Chen tersenyum dingin. Dia sudah memasukkan orang di depannya ke dalam daftar hukuman matinya. 639 orang mengatakan saya akan mati, tetapi mereka semua sudah masuk neraka. Selamat, Anda akan menjadi orang ke-640 yang masuk neraka. King Feng tersenyum dingin dan berkata dengan tidak jelas. Semua kata-katanya benar. Sejak debutnya, 639 orang kuat ingin membunuhnya. Namun pada akhirnya, mereka semua pergi ke neraka. Teman, aku tak peduli siapa dirimu. Pertama, kau menginjak dan menghancurkan mawar-mawarku, lalu kau menghinaku. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Tuan Muda Chen tersenyum gelap dan berjalan menuju King Feng. Ia ingin mematahkan kaki orang ini. Hanya itu yang bisa meredakan amarah di hatinya. Tuan Muda Chen, berhenti sekarang juga. Tuan Muda Chen hendak bertindak ketika sebuah suara dingin terdengar. Dia berbalik dan melihat Suelin berjalan keluar dengan ekspresi gelap. Suelin, orang ini menghancurkan mawarku. Aku ingin memberinya pelajaran. Tuan Muda Chen mengerutkan kening dan berkata, dia tidak mengerti mengapa Suelin menghentikannya. Tuan Muda Chen, dia karyawan Ice Snow Corporation. Kau tidak bisa memberinya pelajaran. Ekspresi Suelin dingin. Bibir merahnya sedikit terangkat dan dia berkata dengan dingin. Nada suaranya protektif dan tegas, dan dia tidak akan membiarkan Tuan Muda Chen menyentuhnya. Di seluruh kota Laut Timur, semua orang tahu bahwa CEO Ice Snow Corporation, Suelin, memperlakukan karyawannya dengan sangat baik. Ada seorang petugas kebersihan berusia 50 tahun di Ice Snow Corporation yang secara tidak sengaja menyapu debu ke arah pelanggan jutawan. Pelanggan itu menamparkan wajah karyawan tersebut. Perusahaan pada umumnya akan meminta maaf kepada pelanggan jutawan dan bahkan memecat petugas kebersihan. Namun Suelin berbeda. Ia meminta pelanggan jutawan itu untuk meminta maaf kepada petugas kebersihan. Demi mencari keadilan bagi petugas kebersihan itu, Suelin bahkan merelakan jutaan bisnis yang bisa diperoleh kliennya. Meskipun Suelin telah menyinggung pelanggan, ia telah memenangkan hati semua orang di perusahaannya. Semua karyawan Ice Snow Corporation sangat menghormati Suelin. Dengan demikian, perusahaan kecil yang bangkrut itu dapat menjadi perusahaan besar bernilai miliaran dolar dalam waktu 3 tahun. Semua ini berkat Suelin. Suelin, meskipun dia karyawan Ice Snow Corporation, dia malah menginjak-injak dan menghancurkan mawar-mawarku. Dia bahkan menghinaku. Aku butuh keadilan. Tuan Muda Chen berkata dengan dingin sambil wajahnya muram. Jika King Feng orang biasa, Tuan Muda Chen pasti sudah menghajarnya. Namun, dia adalah karyawan perusahaan es dan salju. Dia perlu mempertimbangkan perasaan Suelin sebelum bertindak. Sekarang dia sedang mendekati Suelin, dia perlu meninggalkan kesan yang baik di hatinya. Tuan Muda Chen tahu betul betapa protektifnya Suelin. Ia tidak ingin menimbulkan konflik di antara mereka hanya karena seorang karyawan kecil. Dia bisa membeli mawar baru tetapi hanya ada satu Suelin. Tuan Muda Chen, berapa harga mawarmu? Aku akan membayarmu. Kau tidak bisa menyentuhnya. Suelin mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. King Feng adalah suaminya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Tuan Muda Chen memberi pelajaran kepada suaminya. Terlebih lagi, Suelin tahu bahwa King Feng menginjak dan menghancurkan mawar-mawar itu karena Tuan Muda Chen ingin mengejarnya.
Ia melindunginya, istrinya. Karena King Feng tidak bersalah, Suelin tentu saja harus melindunginya. Bab 49. Aku tidak ingin melihatmu. Sue, mawar-mawar itu tidak bernilai banyak, kamu tidak perlu membayarku. Ketika mendengar Suelin ingin membayarnya uang, Tuan Muda Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan sok. Demi memenangkan hati Suelin, tentu saja ia tidak menginginkan kompensasi. Meskipun pria di depannya telah menghancurkan mawar-mawar itu dan membuat Tuan Muda Chen kesal, ia tetap senang bisa lebih dekat dengan Suelin. Tuan Muda Chen, saya ulangi lagi. Panggil saja saya Suelin. Kalau Anda memanggil saya Sue lagi, saya akan mengabaikan Anda. Suelin berkata dengan nada dingin dan nada tidak puas. Suaminya ada di sampingnya. Ia tidak ingin suaminya salah paham. Meskipun Tuan Muda Chen teman sekelasnya, Suelin tidak menyukainya. Ia germofobia dan tidak menyukai semua pria. Baiklah, aku akan memanggilmu Suelin nanti. Oh ya, ini undangan untukmu. Tuan Muda Chen mengeluarkan sebuah undangan merah dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Suelin. Apa ini? Suelin tidak menanggapi undangan itu tetapi malah bertanya dengan bingung. Ini undangan untuk makan malam amal perusahaan Liu. Saya hanya punya 2 tiket. Satu untuk saya, dan satu untuk Anda, kata Tuan Muda Chen dengan bangga. Perusahaan Liu. Mata Suelin berbinar kaget. Perusahaan Liu adalah perusahaan terbesar di kota Laut Timur. Perusahaan ini merupakan perusahaan papan atas di seluruh negeri dan merupakan perusahaan raksasa. Konon, Liu Corporation memiliki koneksi dan latar belakang yang kuat. Ketika perusahaan didirikan, bahkan wali kota dan sekretarisnya pun hadir untuk merayakan peresmiannya. Jelaslah bahwa perusahaan tersebut memiliki koneksi yang mendalam. Makan malam amal perusahaan Liu akan dihadiri oleh para pengusaha kaya, sosialita, dan pejabat tinggi. Acara ini merupakan perayaan bagi kalangan atas. Ini kesempatan. Suelin tergoda. Ia tahu perusahaannya sedang menghadapi krisis keuangan. Jika ia bisa menghadiri makan malam amal, dan berjejaring dengan beberapa politisi dan pengusaha, ia mungkin bisa mengumpulkan cukup dana untuk menyelamatkan Ice Snow Corporation. Tuan Muda Chen, terima kasih. Suelin tersenyum tipis dan hendak menerima undangan dari Tuan Muda Chen ketika direbut oleh orang lain. Haha, undangan ini sungguh istimewa. Makan malam amal. King Feng mengambil undangan itu dan berkata dengan riang. Suelin berterima kasih kepada Tuan Muda Chen atas undangannya dan bahkan mengucapkan terima kasih. Ia tak tahan lagi. Ia kesal. Tuan Muda Chen mencoba merebut istrinya di hadapannya. King Feng Li, berikan undangannya padaku. Suelin berkata. Ekspresinya sedikit berubah. Mereka sepakat untuk hanya memanggil satu sama lain dengan nama mereka di perusahaan. Mereka tidak ingin siapapun tahu tentang hubungan mereka. Tidak. King Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. King Feng Li, berikan padaku. Undangan ini sangat penting bagiku. Wajah cantik Suelin dipenuhi kecemasan. Teman, berikan undangan itu kepada Sue. Ini yang akan kugunakan untuk mengejarnya. Tuan Muda Chen tiba-tiba datang ke sisi King Feng dan berkata dengan suara rendah. Kau bilang kau menggunakan undangan ini untuk mengejar Suelin. Ekspresi wajah King Feng berubah dan dia bertanya dengan nada bermusuhan. Ya. Aku menggunakan mawar dan undangan itu untuk mengejar Suelin. Meskipun kau menginjak dan menghancurkan mawar-mawar itu, aku masih menyimpan undangan ini. Tuan Muda Chen tersenyum arogan dan berkata. Dari penyelidikannya, ia mengetahui krisis keuangan yang dialami Ice Snow Corporation. Rantai modal perusahaan hampir putus. Karena itu, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan mendapatkan undangan ini untuk Suelin. Itu adalah hadiah yang menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, Tuan Muda Chen tahu bahwa Suelin sangat peduli dengan perusahaan es dan salju. Ia telah mengembangkan perusahaan itu sendirian dan tidak akan membiarkannya bangkrut. Karena itu, ia yakin Suelin akan menerima undangan tersebut jika ia menghadiahkannya kepadanya. Teman, sampaikan undangannya kepada Suelin. Aku akan menghadiri makan malam bersamanya besok. Kau boleh pergi. Tuan Muda Chen menjadi gembira karena bisa menghabiskan waktu berdua saja dengan Suelin. Suara mereka berdua sangat kecil, jadi Suelin tidak mendengar percakapan mereka. Kau ingin menghabiskan waktu berduaan dengan istriku? Tidak mungkin. King Feng tertawa dingin dalam hati. Tebas, tebas gelombang. King Feng mengambil undangan itu dan merobeknya. Dalam sekejap, undangan itu hancur berkeping-keping. Ia melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan keras. King Feng, dasar bajingan. Wajah Suelin dipenuhi amarah ketika dia melihat bahwa itu King Feng telah merobek undangan itu menjadi berkeping-keping dan bahkan menginjak-injaknya. Apakah perusahaan es salju benar-benar akan bangkrut?
Wajah Suelin dipenuhi kesedihan. Rantai modal perusahaan telah putus dan berada di ambang kebangkrutan. Undangan makan malam perusahaan Liu adalah harapan Suelin. Ia ingin menggalang dana melalui makan malam amal. Namun, kini, harapannya dirusak oleh King Feng. King Feng tidak hanya merobek undangan, tetapi juga harapan Suelin. Apakah perlu memanggilku bajingan atas undangan ini? Tanya King Feng dengan nada tidak puas dan mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, Tuan Muda Chen ingin menggunakan undangan ini untuk mendekati Suelin. Ia tidak bisa mengabaikan provokasi semacam itu dan undangan itu harus disobek. Namun, King Feng tidak tahu bahwa undangan ke makan malam amal adalah harapan Suelin. Ia telah menghancurkan harapan Suelin. Tentu saja, Suelin akan marah besar. Pergi sana, aku tidak ingin melihatmu lagi, kata Suelin dingin. Ia sangat kesal. Ia bekerja keras selama 3 tahun, menanggung omelan ayahnya dan sindiran kerabatnya. Setelah berhari-hari dan begadang semalaman, akhirnya ia berhasil mengembangkan perusahaan hingga skala ini. Ice Snow Corporation adalah anak dari Suelin. Kini, ketika perusahaan menghadapi krisis keuangan, undangan itu menjadi penyelamat bagi anaknya. Namun, undangan itu dirusak tanpa ampun oleh King Feng. Dari sudut pandang Suelin, King Feng tidak hanya merobek undangan itu, tetapi juga membunuh anaknya. Kau benar-benar menyuruhku pergi dan bilang kau tidak ingin bertemu denganku lagi karena undangan ini. Ekspresi wajah King Feng berubah dan dia bertanya dengan keras. Dia tidak mengerti, bukankah itu hanya undangan? Mengapa Suelin begitu marah? Itu karena dia tidak tahu bahwa undangan itu sangat penting bagi Suelin. Itu adalah uang penyelamat nyawa, anak Suelin. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Suelin dengan dingin berbalik dan berjalan menuju perusahaan. Namun tubuhnya yang menggigil merupakan bukti bahwa dia tidak tenang. Perbuatan King Feng benar-benar menyakiti hatinya. Suaminya selalu keras kepala dan selalu bertindak tanpa mempertimbangkan perasaannya. Hahaha. Kalau kamu minta aku pergi, aku akan pergi. King Feng tersenyum sedih dan sekilas kesakitan melintas di matanya. Dia seorang pria dan memiliki harga diri. Dia malu karena Suelin memintanya untuk pergi di depan begitu banyak orang. King Feng merasa malu, tetapi hatinya juga sakit. Hubungannya dengan Suelin baru saja membaik, tetapi sekarang mereka kembali ke titik awal. King Feng berbalik dan melangkah pergi. Sosoknya tampak kesepian. Kesalahpahaman di antara keduanya kembali terjadi. Bab 50. Raja Serigala yang patah hati. Kamu membuat hatiku patah, kamu membuatku menangis dan tertawa. Heartbreak yang disenandungkan oleh King Feng, lalu ia berjalan tanpa tujuan di jalanan. Ia sangat sedih. Sekalipun dia adalah Raja Serigala yang mengguncang dunia bawah, ada kalanya dia bersedih. Dia tidak mengerti mengapa Suelin begitu marah atas undangan perjamuan amal. Seharusnya dia yang marah. Tuan Muda Chen menggunakan undangan itu untuk mendekati Suelin. Suelin adalah istrinya, pria manapun pasti akan merobek undangan itu. Selalu ada kurangnya komunikasi antara Suelin dan dia yang menyebabkan timbulnya kesalahpahaman. Pernikahan bagaikan benteng, mereka yang di dalam kota ingin pergi, dan mereka yang di luar kota ingin masuk. Lirik klasik dalam lagu, Fortress, dengan sempurna menggambarkan emosi King Feng saat itu. Baiklah. Aku akan cari tempat untuk tidur. Setelah konflik antara King Feng dan Suelin, tentu saja ia tidak akan bekerja di perusahaan es dan salju. Keduanya tidak akan senang jika bertemu, jadi sekarang ia hanya ingin mencari tempat untuk tidur. Dia memesan kamar di sebuah hotel kecil dan segera tertidur. Tidur juga merupakan cara untuk mengatasi kesedihan. Dering-dering-dering. Setelah tertidur entah berapa lama, King Feng terbangun oleh dering ponselnya. Ia menekan tombol bicara. Kakak, aku King Kong. Aku ingin mentraktirmu makan malam nanti, boleh? Di seberang telepon, King Kong bertanya dengan gugup. Ia takut King Feng akan menolak. King Feng melihat keluar jendela dan menyadari hari sudah malam. Ia telah tidur seharian. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia setuju untuk makan malam dengan King Kong hari ini. Dia lupa akan hal itu karena kesalahpahamannya dengan Suelin. Apakah ada alkohol? King Feng bertanya dengan ringan. Meskipun dia sudah tidur, dia masih merasa sangat sedih dan ingin mati rasa. Tentu saja, kakak. Di mana kamu? Aku akan segera ke sana. Kakak, aku ada di bilik di Hotel Riverside. TL, di Tiongkok, beberapa restoran terbesar dikelola bersama hotel, jadi mereka menyebut seluruh bangunannya hotel. Baiklah, aku akan sampai dalam 10 menit. King Feng menutup telepon dan berjalan menuju Riverside Hotel. Karena Riverside Hotel berada tepat di sebelah Ice Snow Corporation, dia tiba di sana dalam sekejap. Salam, kakak.
Dua preman itu membungkuk hormat dan berkata ketika King Feng tiba di pintu masuk hotel. Kedua penjahat itu membawa King Feng ke bilik itu. Standnya luas, sekitar 50 meter persegi. Dekorasinya mewah. Ada sekitar 36 hidangan yang diletakkan di atas meja bundar besar. Ada juga 2 botol Maotai di sebelah hidangan. King Kong telah menghabiskan banyak uang untuk mentraktirnya. 36 hidangan dan 2 botol Maotai menghabiskan biaya sekitar 50.000 yuan. TL, sekitar 10.000 dolar AS. Kakak, silakan duduk, aku akan menuangkan minuman untukmu. King Kong berkata dengan hormat, lalu menuntun King Feng ke tempat duduknya. Lalu ia menuangkan secangkir Maotai untuknya. Anggur ini rasanya cukup enak. King Feng menyesapnya. Anggur itu kaya dan halus. Ada sedikit rasa pedas di akhir. Kakak, minumlah lebih banyak jika rasanya enak. Nanti, adikku akan menuruti perintahmu. King Kong menuangkan secangkir anggur lagi untuk King Feng dan berkata dengan hormat. Siapapun yang melihat King Kong menyebut dirinya bawahan pasti akan terkejut. King Kong adalah pemimpin geng yang keras kepala dan sangat berpengaruh, tetapi ia sangat menghormati pemuda ini. Kamu tidak perlu memanggilku kakak, panggil saja aku kakak Li di masa depan. King Feng minum secangkir anggur lagi dan berkata ringan. Ya, terima kasih, Saudara Li. Silakan minum lebih banyak, Saudara Li. King Kong menjadi gembira ketika mendengar bahwa King Feng memintanya untuk memanggilnya Saudara Li. Ia tahu bahwa ini berarti King Feng telah memaafkannya karena Saudara Li adalah panggilan yang lebih menyenangkan daripada kakak. Sejak menyaksikan kengerian di kota King Feng, King Kong memutuskan untuk mengikuti Saudara Li. Ia punya firasat bahwa Saudara Li bukanlah orang biasa. King Kong, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Silakan bertanya, Saudara Feng. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Apakah Anda tahu tentang perjamuan amal perusahaan Liu? Tanya King Feng ringan. Kesedihannya semakin dalam setelah ia mencoba meminumnya. Semakin banyak ia minum, semakin sakit hatinya. Saudara Li, Liu Corporation adalah perusahaan nomor 1 di kota Laut Timur. Banyak pejabat tinggi, miliarder, dan sosialita akan menghadiri perjamuan amal mereka. Ini adalah kesempatan besar bagi para CEO perusahaan untuk berjejaring dan mendapatkan modal. Kata King Kong sambil menuangkan secangkir anggur untuk King Feng. King Kong, Anda mengatakan bahwa perjamuan amal adalah kesempatan besar bagi para CEO. Tentu saja, Saudara Li. Para CEO bisa bertemu miliarder dan bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan modal dan pendanaan untuk mengembangkan perusahaan mereka. Oh, tahukah Anda siapa Presiden Liu Corporation? Saudara Li, presidennya adalah Ruyan Liu, si cantik nomor 1 di kota Laut Timur. King Kong, bukankah Suelin adalah si cantik nomor 1 di kota Laut Timur? Oh, Saudara Li, aku lupa. Suelin dan Ruyan Liu adalah 2 wanita tercantik di kota Laut Timur. Yang satu Dewi Es Salju, yang satu lagi Dewi Penggoda. Tatapan mata berapi-api terpancar di mata King Kong ketika ia berbicara tentang Ruyan Liu. Itu adalah kekagumannya terhadap sang dewi. Ruyan Liu. Oh, itu Ruyan Liu. King Feng menepuk dahinya saat menyadari hal itu. Tak heran jika wanita penggoda itu tertegun saat ia mengatakan belum pernah mendengar namanya di rumah nomor 14 itu. Saudara Li, minumlah lagi. King Kong dengan antusias menuangkan secangkir lagi untuk King Feng dan kedua Maotai itu segera dihabiskan oleh King Feng. King Feng peminum yang baik. Bahkan setelah minum 2 botol Maotai, pikirannya masih jernih, dan dia tidak mabuk. Seperti dugaanku, Saudara Li bukan orang biasa. King Kong diam-diam memuji dalam hatinya. Sebotol Maotai hanya 1 liter. Tapi Saudara Li sudah minum 2 liter alkohol kental ini tanpa tanda-tanda mabuk. Toleransinya sangat tinggi. Setelah minum dan makan, King Feng berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada King Kong. Jaga dirimu, Saudara Li. Kalau ada keperluan, jangan ragu hubungi aku, adikmu. King Kong membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat. Hati-hati, Saudara Li. Puluhan pria lain di bilik itu juga membungkuk dan berkata dengan hormat. King Feng melambaikan tangannya sekali dan dengan anggun meninggalkan stan itu. Di luar hotel, malam terasa suram. Lampu-lampu neon di pinggir jalan berkelap-kelip. Kerumunan orang ramai tetapi hati King Feng dingin. Dia tidak ingin pulang. Rumah nomor 3 adalah rumah Suelin. Dia selalu merasa sangat kesepian di rumah itu. Hah! Lampu perusahaan masih 1. King Feng memfokuskan pandangannya dan tiba-tiba menyadari lampu Ice Snow Corporation masih menyala. Hotel Riverside hanya berjarak 50 meter dari Ice Snow Corporation. Dengan demikian, ia dapat melihat seluruh Ice Snow Corporation dengan jelas.
Apakah ada pencuri yang membobol perusahaan? Ekspresi wajah King Feng berubah. Ia tahu semua lampu akan dimatikan saat para karyawan pulang kerja pukul 6 sore. Namun, saat itu sudah pukul 9 malam, tetapi lampu di lantai 3 masih menyala. Ia curiga ada pencuri yang masuk. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.